wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da wa ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah berkat rahmat karunia-Nya, hidayahnya kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, menapak tilas, bercengkrama, dan tentunya menambah ilmu dalam kegiatan rapat kerja Sekolah Laboratorium Jakarta tahun 2025 ini. Sholawat serta salam harus tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah kita setia sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, yaitu selaku orang tua kita yang alhamdulillah hari ini tepat berusia 61 tahun. Ibu Dr. Anda Hajah Poni Kurniawati MPD. Ini sekedar informasi, biasanya kalau raker mungkin Pak Dida, Pak Joko dan seluruh yang ada di KKGJ udah tahu, pasti tanggal 2 kita raker. Selain untuk membicarakan program visi misi ke depan, tentunya untuk merayakan hari ulang tahun wanita paling cantik di Indonesia. Jadi udah menjadi tradisi ya kepada ibu sekalian. Kemudian yang saya hormati juga orang tua saya, ayahanda saya, yang ikut juga dalam memberikan fondasi di Sekolah Laboratorium Jakarta. Kalau Bapak dan Ibu tahu, tadi lagu himne beliau juga yang buat. Dan kebetulan istrinya adalah Kepala Sekolah SD Laboratorium Jakarta periode pertama. Makanya Bu Meli mesti belajar nanti. Yang saya hormati ada Bapak Dr. Haji Didan Setiawan MPD dan Ibu Nurmulan. Boleh berdiri dulu nih, ini Ibu Mulan nih, sama Pak Didan nih. Nah tuh. Beliau aktif di LPMP dan juga di Smart Education. Jadi kalau untuk penjaminan mutu guru, insya Allah udah pasti pakarnya. Makanya beliau saya minta waktunya dan alhamdulillah beliau bisa hadir. Kemudian ini kakak saya juga, saya bilang mentor saya juga, sampai sekarang masih bersilaturahmi, pembicara sekarang juga. Ini kalau di akta yayasan, ini jadi ketua pengawas. Ini dia Bapak Dr. Joko Nugroho MM. Mas Joko. Satu lagi juga dulu sempat kerja di Laboratorium Jakarta, istrinya Pak Joko, Bu Teti boleh berdiri silakan. Dulu kepala SMP Laboratorium Jakarta, jadi Pak Yusmanto habis ini harus saling bertukar pikiran ya. Jadi banyak sekali, makanya kita mengundang orang yang cukup berpengaruh dalam Sekolah Laboratorium Jakarta. Kemudian dari pihak KKGJ atau Sekolah Laboratorium Indonesia P3GSD ada Bapak Ahmad Derajat, boleh berdiri Pak Ahmad. Jadi yang ngajarin saya nyanyi dulu sama Pak Dadan Pak Ahmad nih. Yang butuh sound system di Zakira boleh nanti nomor teleponnya kasih Pak Ahmad. Ini lighting wisuda kemarin megah tuh gara-gara Pak Ahmad loh. Jadi terima kasih ya Pak Ahmad, supportnya sampai hari ini juga masih didukung. Kemudian juga ini orang tua saya juga, ini Pak Gunawan, boleh berdiri Pak Gunawan. Di sana dari KKGJ juga. Ini kepala sekolah SMK Laboratorium Indonesia P3GSD. Jadi biar muridnya sampai 1000, Pak Momon harus tanya nih sama Pak Gunawan ya. Muridnya udah berapa? 1000 berapa? 1.500 ya kurang lebih. Tepuk tangan buat Laboratorium Indonesia. Kemudian satu lagi kayaknya Pak Joko Sumara, ada Pak Joko Sumara. Lagi ke belakang ya. Nah ini ada istrinya Bu Rita, selamat datang Bu Rita. Nah ini istrinya Pak Joko Sumara termasuk juga. Mungkin kalau yang lama-lama pasti tahu ya,
dari OB Wawan, kemudian Pak Slamet, Habib Nuh, insya Allah ini ya, ngeh gitulah ya. Kemudian tentunya para staf Dewan Guru serta Kepala Sekolah TK, Ibu Prima Sagita Setiawati, PSD, MSI, kemudian Ibu Neng Meliana, SPDMM, Kepala Sekolah SD, Kepala Sekolah SMP, Bapak Yusmanto SS, dan Kepala Sekolah SMK Lebatum Jakarta, Bapak Momon Darmawan, serta para karyawan lain, OB, security yang saya undang juga untuk rapat hari ini. Jadi saya bertujuan mengajak Bapak dan Ibu sekalian ingin bersilaturahmi, saling mengerti dan juga saling memahami. Beberapa waktu lalu memang kita dipegang oleh pengelola dan saya ingin lebih kenal. Makanya kalau Bapak dan Ibu ingat waktu saya sambutan pertama kali acara halal bihalal, saya kenalin diri lagi. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang nggak kenal juga sama kami, sama Ibu Pembina gitu. Ya, saya Dr. Satria, dinasnya di sini, kemudian Ketua Yayasan Akbar Lesma, dan saya juga udah memohon maaf ya kenapa saya nggak hadir selama beberapa tahun kebelakangan gitu. Jadi kayak nikah aja, kalau nikah kan kita mesti bawa istri kita pergi dari rumah. Sama Bapak dan Ibu, saya bawa pergi ke sini, saya kasih makan yang layak, saya kasih pelayanan yang layak, yang sesuai kemampuan saya. Kalau suami kan gitu, kita mampunya seberapa ya istrinya mesti ngikut, yang penting kita bisa memberikan yang terbaik tanpa distraksi, tanpa gangguan, tujuannya biar kita saling mengenal. Kemudian saya juga agak repot ngomong beberapa kali untuk di beberapa rapat terbatas, mungkin untuk pimpinan udah ngerti nih, para pimpinan udah ngerti saya maunya gimana, staf saya juga udah ngerti maunya gimana, atau beberapa panitia yang pernah kerja sama saya, contohnya panitia Milad, panitia 17 Agustusan, kemarin sempat syuting di Family 100, pasti udah lumayan ngerti bagaimana saya berpikir. Nah, saya pengen semua Bapak dan Ibu guru juga bisa memahami dan juga menerjemahkan visi misi dari kami dari yayasan. Makanya daripada ngomongnya dua kali, jadi kita kumpulkan supaya sekali komunikasi bisa terselenggara dengan baik. Jadi kurang lebih agendanya adalah penjelasan tentang kerja yang sudah kami lakukan, saya lakukan, berikut hasilnya, dan juga pengarahan program-program apa yang akan dicanangkan untuk semester depan dan juga tahun ajaran ke depan. Tentunya juga ada beberapa temuan yang nantinya kita perlu evaluasi bagusnya gimana, dan juga kita minta diskusinya dari Bapak dan Ibu guru sekalian. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih, tepuk tangan buat Bapak Ibu guru sekalian. Saya sudah sampaikan di Hari Guru bahwasanya saya bangga, saya cinta, saya sayang sama Bapak dan Ibu guru sekalian. Makanya kami ucapkan terima kasih untuk kerjasama yang sudah kita bangun beberapa bulan ini. Dan saya selalu monitor ya kerja keras Bapak dan Ibu, dan tentunya ini untuk menguatkan timbuhan kita. Makanya namanya P3 GST, Pusat Pengembangan Profesi Guru. Kalau dulu karena Prof aktifnya tuh di Dikdas, pendidikan dasar, jadi P3 GST. Tapi kalau mau pengembangan profesi guru ya datangnya ke sini gitu, karena memang ini khusus untuk diklat daripada guru-guru sekalian. Selain itu juga memang kita cari penginapan, cari tempat susah. Tiba-tiba saya terinspirasi, oh iya yang namanya guru profesinya atau karyawan profesinya mesti kita kembangin di tempatnya, bukan di tempat liburan. Jadi ini suatu fondasi ya Bapak dan Ibu. Makanya saya maksa banget untuk raker karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan gitu. Tapi sebelumnya saya udah komunikasi ya jarak jauh kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin kalau Bapak dan Ibu lihat di bangunan fisik di bagian depan udah ada logo Five Circle Akbar Lesma, yang logonya juga mirip sama Sekolah Laboratorium Indonesia di sini. Nanti saya ceritain lebih detailnya ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu udah agak ini ada logo lambangnya segi 5. Kemudian di beberapa unit udah saya tempel akrilik yang bertuliskan kurikulum khas Akbar Lesma. Minimal Bapak dan Ibu udah misalnya ada A, agama, C, karakter, kegiatannya apa gitu. Nah ini proses penyampaiannya. Jadi proses penegasan dari apa yang udah saya lakukan itu maksudnya apa sih, kurang lebih begitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi dengan baik hari ini. Makanya saya juga sebenarnya agak
agak bingung juga ya sama Bapak dan Ibu guru sekalian. Mungkin awalnya ada yang punya suzon lah, ini mau diapain nih, mau didiklatin, mau dimiliterin atau gimana. Jadi banyak yang alasan sama saya nggak mau datang, ada yang sakit, ada yang apa gitu. Sebenarnya udah kita akomodir semua dan nggak ada sesuatu yang memberatkan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi semuanya udah kita tanggung dan tentunya kita udah perhitungkan juga. Jadi berapa kali saya koordinasi bersama Pak Ahmad, udah 3 atau 4 kali untuk bagaimana Bapak dan Ibu fokus aja jadi peserta untuk menambah ilmu, menambah wawasan, dan menambah teamwork tentunya. Jadi jangan khawatir dan jangan takut ya. Insya Allah nanti kita lebih baik. Kemudian makanya kita kenalan hari ini ya, saling bersilaturahmi. Mungkin saya yakin Bapak dan Ibu mungkin agak trauma ya dengan 2 tahun lalu. Mungkin kalau dikumpulin rasanya kayak gimana gitu. Tapi saya sampaikan di era kepemimpinan saya, dan dulunya juga Prof begitu, tipikal silaturahmi gitu. Jadi nggak ada yang namanya menginterogasi, kemudian ya ibaratnya mendistraksi keadaan dan segala macamnya, itu nggak ada. Jadi kalau yang kenal pasti udah tahu, udah gak banyak komentar. Tapi kan kalau Bapak dan Ibu yang nggak kenal pasti udah negatif thinking aja, nanti dipersulit, nanti begini, nanti begitu. Sebenarnya karena kita belum kenal aja. Jadi mudah-mudahan ini bisa mengakrabkan kita. Jadi kalau saya bilang buat Bapak dan Ibu, nggak usah terlalu memikirkan dan ngajarin. Misalnya nanti gimana Pak begini-begini, insya Allah kalau saya nyuruh itu udah pasti saya udah pikirin matang-matang. Mungkin yang pernah kerja tahu, kayak panitia PPDB nih misalnya, saya bilang nanti jelasin buklet, nggak tahu cara bikinnya, tapi saya bikinin, saya tes satu persatu. Jadi kita mulai dari rancang ngomongnya, dari ucapan selamat datangnya, kemudian segala macamnya. Nanti buat Bapak dan Ibu guru sekalian yang non panitia PPDB juga mudah-mudahan bisa tahu dan bisa paham. Begitu juga OB dan security. Jadi kalau ditanya, kalau ada orang tua murid datang yang kita nggak tahu, tapi kita pakai name tag karena hospitality, kan kita nggak bisa milih. Kita ditanya apa? Seenggaknya kalau ini dikasih tahu kan, oh ini tuh maksudnya ini, oh lambang Aqualesma tuh ada 5, 5 circle, ada pengembangan visi misi. Jadi seenggaknya agak atau enggak tahu unit-unit yang lain tuh kerjanya di bagian mana. Jadi jangan kalau misalnya ada orang tua murid calon baru ditanya, dia nggak tahu gitu. Jangan sampai kayak gitu. Makanya saya briefing, saya ajarin supaya nanti kita lebih bisa hospitality. Kayak tadi nih kita datang udah alhamdulillah disambut dengan anak-anak perhotelan dengan sangat baik. Begitu juga nanti kalau bagian sekolah logotem Indonesia datang, kalau bisa kita kasih pelayanan yang baik juga gitu. Kurang lebih begitu ya Bapak dan Ibu. Materi saya ada poin. Ini sambil nunggu ya Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf nih prolognya terlalu panjang, tapi mumpung saya punya waktu berbicara kepada Bapak dan Ibu sekalian, yang tentunya saya ucapkan maaf untuk kesekian kalinya ya. Bukan curhat ya, tapi mungkin menjelaskan keadaan yang sesungguhnya. Mohon maaf untuk 2 tahun kemarin kita mungkin belum bisa mendampingi dan juga membersamai Bapak dan Ibu sekalian karena memang ada beberapa kondisi dan keadaan yang tentunya kami pikir kita akan lebih baik gitu, akan lebih baik bekerja bersama pengelola. Ternyata mungkin nggak cocok aja. Ini mohon maaf agak kagok gitu, tapi saya jadi menyadari sekarang. Saya kan nggak pernah dioperin masalah sekolah ya sama orang tua, sama Prof Agus dulu belum pernah berbicara terlalu jauh gitulah ya. Kalau saya aja mau periksa pasien itu mesti ada operannya dulu. Misalnya apusan nih operan ya, saya shift yang malam, pasti shift yang sore udah kasih tahu nih, dok nanti ada pasien usia segini, diagnosisnya ini, udah diberikan terapi ini. Jadi saya nggak kagok untuk memberikan terapi atau observasi selanjutnya. Tapi kalau yang ini kok meninggalnya benar-benar mendadak, jadi saya pun belum terlalu mengerti dan paham tentang bagaimana sekolah. Tapi ternyata saya baru pahamnya, makanya dulu saya gaulnya tuh sama orang-orang yang udah agak dewasa, makanya sama Pak Didan, sama Pak Ahmad, Pak Joko udah akrab gitu. Mungkin membangun pola pikir. Saya diajak, saya juga nggak ngerti maksudnya apa tuh. Diajak kalau beliau lagi jadi pembicara, lagi jadi narasumber di KKGJ, kemudian ke Balai Kota, oh ternyata maksudnya ini supaya memberikan sifat leadership,
supaya bisa ngeh sama sekolah dengan kondisinya, walaupun secara teoritis saya nggak ada dioperin sama sekali. Ini juga kemarin saya cerita sama Pak Jumari. Pak Jumari itu sebenarnya sebelum kakaknya meninggal belum bisa apa-apa loh. Tapi ternyata pas kakaknya meninggal itu dia sering lihat itu cara masang AC, cara instalasi listrik, cara ngelas. Akhirnya bisa juga, wah jangan-jangan Prof juga gitu ya, ngajak-ngajak saya dulu. Mungkin nggak terlalu banyak bicara, tapi memberikan contoh dan juga hal positif supaya nanti kalau beliau nggak ada mungkin bisa saya tiru atau saya contoh. Itu sebaik-baiknya transfer knowledge gitu. Jadi nggak cuma ngomong doang, tapi memberikan masukan dan juga teori yang baik, praktek yang baik gitu. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu udah saya kasih tahu pun bisa lebih baik ya. Kemudian kalau Bapak dan Ibu perhatikan, saya tuh pertama kali rakor ya sama Bapak dan Ibu tuh nyanyi lagu himne ini tuh saya air mata saya pengen menetes gitu ya. Nggak tahu kenapa, rindu dengan masa-masa kita dulu bisa jaya gitu. Jadi kenapa istilahnya kita coba kelola lagi, karena memang ternyata sebaik-baiknya rumah adalah rumah kita sendiri. Dan tentunya yang utamanya adalah pemikiran syiar Akulesma mampu kita berikan lagi kepada halayak umum dan tentunya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya pernah mengalami patah hati terhebat, yaitu kehilangan orang tua saya, dan saya nggak mau setelah ini kehilangan amal jariah untuk ayah saya. Makanya di samping inisiatif dan niat saya dan beberapa Bapak dan Ibu yang nggak bisa saya sebutkan namanya datang juga ke saya. Kalau misalnya satu orang bilang, ada satu orang misalnya kurang atau kurang baik, keselin gitulah ya, terus yang ngomong cuma 1-2 orang, mungkin kita masih bisa percaya. Tapi kalau yang lain udah bicara begitu, berarti kan memang ada sesuatu yang nggak beres lah, atau nggak baik gitu. Makanya di samping inisiatif dan juga niat saya, ditambah dengan beberapa Bapak dan Ibu guru yang memang udah senior, yang baru pun juga sama menginisiasi untuk itu, datang ke rumah saya, yaitu bercerita segala macam. Jadi kemauan ini selain emang sekolahnya punya kami, tapi juga dari dorongan dari Bapak dan Ibu sekalian. Makanya saya sangat semangat, baru pulang dinas langsung ke sekolah. Dinas langsung ke sekolah. Tujuannya untuk memberikan kenyamanan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Maka saya minta titip ya, anak dari buah pemikiran ayah saya, Sekolah Laboratorium Jakarta, saya titip ke Bapak dan Ibu sekalian. Tapi sebelum saya titip, saya mesti memberikan pembekalan berupa pondasi di hari ini yang sangat penting dan fundamental. Mungkin kalau ke depannya kita akan bisa secara seremonial, tapi untuk ini saya minta 1 hari aja untuk waktunya biar bisa kita saling memahami satu sama lain. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau Bapak dan Ibu guru perhatikan yang lama-lama ya, sebenarnya dulu unit nih sama yayasan juga sebenarnya kurang akur. Masalah uang pasti, uang kegiatan, nanti segala macamnya dan segala rupanya, ada yang ini, ada yang ini, ada yang itu. Tapi ternyata ya itu, kalau ibu mau cari yang lurus di luar bengkok semua Bu. Makanya kalau punya pasangan, punya istri, punya suami, ya udah disyukuri aja. Kalau misalnya nggak sesuai ya disabarin aja. Yang penting baktinya. Jadi nggak ada sesuatu pun yang lebih baik ternyata daripada orang lain. Makanya dipahami, dimengerti, dan kita saling berkolaborasi. Dan saya cukup open minded kok. Beberapa juga kasih masukan ke saya, juga saya nggak pernah ibaratnya menyangkal atau tidak mempertimbangkan. Termasuk pertimbangan rakor ini juga kan lewat pertimbangan yang panjang. Pasti pimpinan saya undang dulu, boleh ditanya Pak Momon, Pak Yusmanto, Bu Meli, kemudian Bu Prima, gimana nih kita retret? Oh siap Mas, paling nanti ada yang beberapa ada kondisi medis nggak bisa, oh iya nggak apa-apa gitu. Yang penting nanti transfer knowledge ya, temannya kasih tahu. Nah makanya saya kasih tahu nih, nanti beberapa materi yang di share, mudah-mudahan teman-teman bisa operin ke temennya yang nggak ikut. Nanti langsung presentasi ke saya. Jadi saya anggap mudah-mudahan transfer knowledge ini bisa berhasil dan bisa dipahami supaya kita bisa ngeh sama identitas kita sendiri. Saya rasa Fir'aun juga awalnya nggak tahu kalau dirinya Tuhan, tapi kalau orang sekitarnya bilang kayaknya lu Tuhan deh,
kayaknya emang lu bisa nih mengendalikan ini itu. Akhirnya ya karena kita nggak kuat dengan identitas kita nggak tahu siapa kita jadi mudah percaya sama orang lain. Nah gunanya pertemuan ini untuk menguatkan identitas kita. Kalau negara Indonesia, bahasanya bahasa Indonesia, benderanya merah putih, semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, lagu kebangsaannya Indonesia Raya, terus gambarnya Garuda Pancasila. Nah, Sekolah Lembaga Jakarta itu apa? Nah, ini mau disampaikannya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa paham dengan identitas kita. Dan kemudian dulu zaman Prof juga kalau misalnya uangnya kurang ya, gajinya suka telat atau mungkin kecil, itu nggak ada yang namanya komplain. Berarti kan kebersamaan dan kenyamanannya juga baik. Nah itu yang mau kita ulang lagi. Dan kita sempat di masa kejayaan kok sampai dulu boleh ditanya Pak Selamat, kelas SMK tuh berkelok-kelok karena kita sekali wisuda 300 orang. Bapak sekarang bisa tiba-tiba muridnya di bawah 100, itu kenapa? Berarti kan ada yang salah dan kita harus evaluasi. Minimal nggak usah mendekati sempurna sesuai lagu Puri ya. Sesuai lagu Puri nggak usah seluruh Siratal Mustaqim, tapi seenggaknya kita mencoba untuk bisa lebih baik gitu. Jadi sebenarnya yang saya yakini berarti intinya adalah kemenangan itu atau keberhasilan adalah saat kita pintar mengedukasi kebaikan tentunya. Prinsip Akhlesma kan udah kebaikan banget, udah menunjukkan karakter banget. Jadi menurut saya itu kesuksesan yang sejati, bukan kesuksesan nyari murid banyak segala macam itu nomor 2. Tapi ternyata Sekolah Laboratorium Jakarta ini berdiri, bisa berhasil, bisa survive karena doa-doa dan pintarnya kita mengedukasi kebaikan. Bukan dibisnisin, bukan justru malah difranchisein, tapi niat kita sesuatu yang dari hati, baliknya ke hati juga. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah repot mengimpresi orang, pengen dapat sambutan, pengen dapat perhatian. Kalau Ibu kerja dari hati, saya yakin kembalinya ke hati juga. Jadi mungkin itu prolog yang bisa saya sampaikan. Dan kita masuk langsung ke materi aja yang mudah-mudahan bisa dipahami. Saya sambil berdiri ya. Coba boleh di next, Mas. Oke, kita mulai dari struktur dulu. Saya yakin guru-guru yang baru mungkin belum begitu mengetahui dan belum begitu paham. Mungkin kalau panitia PPDB udah tahu ya, jadi struktur yayasannya seperti apa. Tapi saya coba ulang lagi supaya Bapak Guru dan juga karyawan OB yang lainnya yang belum tahu bisa memahami. Jadi ini struktur Yayasan Pendidikan Akhlesma, pendirinya ada Prof. Agustin Setiobudi MM, yang fotonya udah mulai banyak ya di beberapa tempat untuk kita hidupkan lagi, termasuk pemikirannya. Berapa quotes-quotesnya udah kita sampaikan di unit-unit, mungkin Bapak dan Ibu udah baca. Mungkin kalau yang belum ke unit lain, misalnya adanya di SD, cobalah main ke SMP, kira-kira quotes-nya apa. Kalau yang SMP belum tahu, main ke SD, main ke TK, semua quotes-nya udah kita pajang. Pembinanya adalah Ibu Koni Kurniawati ya. Jadi sebelumnya itu sebenarnya Prof itu ketua yayasan, Bu Koni itu ketua yayasan, Prof Agustin pembinanya. Karena kebetulan beliau berulang, akhirnya saya gantikan gitu. Nah, kalau di fungsional, Bu Prima Sagita itu kepala sekolah TK Laboratorium Jakarta. Tapi kalau di akta yayasan, beliau adalah bendahara yayasan. Jadi jangan salah ya, jangan kagok. Jadi suatu waktu nanti Bapak dan Ibu piket. Kemarin saya kan ketemu Bu Sufina tuh, karena beliau nggak ngerti dan juga nggak pernah saya tentirin, dia kurang paham kok Bu Prima bendahara, padahal kan Bu Leoni. Sebenarnya secara fungsional Bu Prima ya kepala sekolah TK, tapi secara legalitas dan administratif beliau adalah bendahara yayasan. Kemudian kalau di akta yayasan Ibu Leoni sekretaris yayasan. Jadi tapi kalau di fungsionalnya direktur keuangan. Jangan salah ya, sampai sini bisa ngikutin ya. Oke, kemudian saya ketua yayasan dan juga ini Pak Obed. Mungkin udah pada kenal sama Pak Obed belum? Belum. Coba Pak Obed berdiri dulu nih Pak Obed nih. Ini Pak Obed nih. Nama aslinya. Nah, tepuk tangan buat Pak Obed. Nama aslinya Bapak Smagistra Putra Janata. Kenapa namanya Smagistra? Kan nggak pernah kan ada nama orang Smagistra. Dulu Prof itu baru lulus Magister, pas hari Guru tanggal 25 dikaruniai seorang anak, makanya namanya Smagistra. Pas banget lulus S2 Magister.
Nah ini Pak Obet, biasa dipanggil Pak Obet, namanya Semanggistra Putra Janata. Ya, next. Nah, ini sedikit profil ya tentang pendiri yayasan kita. Mungkin kalau anak-anak yang PPDB, tim PPDB udah paham lah. Kayaknya udah enak juga ya, bacain buklet udah berkali-kali. Ini nggak apa-apa, saya ulang lagi. Ini yang saya merahin. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya sekolah punya artis atau punya tokoh aja, sekolahnya bagus. Ini yang punya sekolah pertama mengawali karirnya dari guru, kemudian dia guru besar, kemudian dia pengurus atau sempat jadi ketua umum Koperasi Keluarga Guru Jakarta, kemudian aktif juga di Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi yang punya sekolahnya aja udah guru, udah otomatis dari segi pengajaran juga baik, sesuai guru pada umumnya, pada baiknya gitu. Ini udah pasti sangat baik. Nah ini sedikit profilnya, mudah-mudahan ya sepintas lah. Nanti Bapak dan Ibu udah lihat kan di akrilik lantai 1 tuh ada tuh dari mulai pencapaiannya, penghargaannya. Udah pada lihat belum di lantai 1? Nanti dibaca ya sekilas aja biar nggak terlalu lama. Next. Nah ini yang ada di lantai 1 ya, sedikit nih ya riwayat pendidikannya di SD Nyali Suko. Biar kan orang Trenggalek ya. Kemudian pas sarjananya di IKIP Muhammadiyah lulus tahun 1984, kemudian dia sarjana keguruan Universitas Ulhamka, terakhirnya S3-nya itu di Borobudur, dan juga guru besarnya dari Adiniaga tahun 2008 pengukuhannya, dan sempat mendapatkan beberapa penghargaan terlalu banyak. Ini saya tampilin sebagian, tapi yang jelas beliau aktif di koperasi, perekonomian, dan juga di bidang keguruan. Riwayat organisasinya lengkap banget, dari Ketua Koperasi Keluarga Guru Jakarta, termasuk nih namanya KKGJ, dan kita datang ke sini untuk memilih lokasi ini untuk menapaktilas bahwasannya ini adalah fondasi pertama sebelum Laboratorium Jakarta ada. Makanya logonya sama, namanya juga hampir sama, yaitu laboratorium. Kemudian sempat juga jadi Ketua IKPRI, kemudian Ketua PGRI. Nah ini Ketua Yayasan Pendidikan Antelesma dari tahun 1998 sampai 2008. Jadi sebelumnya beliau naik ke pembina tahun 2008, digantikan oleh Bu Foni jadi ketuanya. Kemudian Dewan Pembina Pendidikan Antelesma tadi yang saya sebutkan, dan juga Ketua Dewan Pakar Ikatan Rukun Warga. Makanya kalau ke RW 4 di lab itu nama Prof udah nggak usah repot gitu, udah pada kenal semua. 20 tahun jadi RW, jadi sampai saya bosan juga ya. Nggak ada yang mau diganti karena emang udah cocoknya Prof. Termasuk di KKGJ nanti boleh tanya Pak Ahmad, beberapa pengurus juga lumayan cocoknya sama Prof. Makanya kita menapaktilas, termasuk yang meresmikan tuh kalau dilihat pelakatnya di depan juga Prof. Agustitin. Ya, next. Nah, ini yang saya pengen sampaikan. Jadi ini tujuannya untuk guru-guru ya. Jadi saya pengen kita punya kurikulum khas sendiri, yaitu kurikulum khas Akulesma yang titik beratnya adalah pada pengembangan karakter atau penilaian secara afektif. Jadi sehari-harinya ya. Ini yang saya bikin, saya ngambilnya dari buku Prof yang judulnya Akulesma. Nanti boleh kalau penasaran ya boleh diminta ke saya, nanti saya berikan. Jadi kurikulum khas Akulesma adalah kurikulum yang dirancang untuk mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh melalui proses pengukuran dan evaluasi terhadap aspek-aspek afektif siswa, yaitu perasaan, nilai, sikap, dan perilaku yang mencerminkan karakter dan emosi siswa. Nah, ini diadaptasi dari perjalanan hidup pendirinya, yaitu Prof. Agustitin. Karena itu cukup valid ya, Akulesma berarti udah dijalankan. Wong yang bikinnya sukses, kecuali mungkin Prof bikin Akulesma, beliaunya juga nggak mendapatkan pencapaian. Oke, mungkin kita nggak percaya, nggak valid. Dan bukunya juga sudah ber-ISBN. Makanya kita adaptasi di situ, kita tuangkan dalam program sekolah. Nah, jadi kurikulum ini adalah jalan sukses 10 yang sesuai lagu Bumi Kebahagiaan yang menurut Prof penting, yaitu Akulesma. Isinya agama, karakter, power, regulasi, inovasi, leadership, empowering, motivasi, dan action. Dan memiliki peran penting untuk membentuk karakter dan kompetensi siswa, serta menyiapkan mereka menjadi individu yang berkualitas. Minimal kita punya garansi ke orang tua murid bahwasanya di era perkembangan kepemimpinan kurikulumnya berganti, kita punya kurikulum khas sendiri.
dan tentunya menitik beratkan pada akhlak, leadership dan juga karakternya sesuai prinsip itu. Nah, minimal orang tua jadi punya garansi, oh kalau sekolah di sini minimal baik gitu secara akhlak dan budi pekerti. Walaupun mungkin secara kepintaran ya sama kurikulum Merdeka, kita ikut kurikulum pemerintah. Dan itu yang diyakini Prof. Kalau ingat quotes-nya di SMK, jenius itu cuma 1% inspirasi, 99%-nya kerja keras. Tuh di bukunya Prof ya di garis bawahnya. Quotes-nya ada di SMK. Dicoba dibaca. Jadi yang penting untuk sukses itu kalau kepintaran kita bisa cari kok. Apalagi zaman Google sekarang, kalau sesuatu yang sifatnya teknis itu bisa kita googling. Tapi kalau prinsip, pemikiran itu menjadi hal yang penting dan perlu ditanamkan. Nah makanya kita garansi orang tua murid nanti ada namanya kurikulum khas, namanya aktualisme. Dibiasain dari agamanya sholat, berjamaah, tahfiz segala macam. Nanti kita bahas satu persatu ya. Next. Nah, aspeknya sesuai akronim dari aktualisme itu sendiri: agama, karakter, power, regulasi, inovasi, leadership, empowering, spiritual, motivasi, action. Kita mulai dari agama dulu. Menginternalisasi nilai-nilai keagamaan untuk menciptakan individu berakhlak mulia. Penilaian afektifnya itu guru piket, saya pengennya guru piket. Kan biasanya Pak Igo, Pak Faisal, nanti digilir aja Bu, Bapak Ibu sekalian. Pak Dwi kalau di SMP, di SMK mungkin Pak Deden yang mesti sweeping. Nanti guru piket kalau bisa melakukan observasi, jadi penilaiannya valid. Ada semacam buku mutabaahnya, nanti ditulis aja. Walaupun sifatnya kayak bersifat formalitas, tapi hal itu penting gitu untuk jadi raport juga penilaian bagi orang tua murid sekalian. Ini mohon dipahami nantinya. Nanti penjabaran kegiatannya silahkan Bapak dan Ibu inovasikan. Tapi saya udah letakin batu pertamanya, prinsipnya seperti ini gitu. Jadi udah saya bikinin. Jadi metode penilaiannya banyak, ada pakai rubik, pakai observasi. Udah observasi aja, dilihat siapa yang sholatnya paling tertib, siapa yang sholatnya paling rapi. Kalau kurang rapi sedikit, misalnya kalau di SMP ada sanves tuh agak rese, boleh nilainya kurang. Nanti di raportnya pas bagi raport disampaikan ini masih kurang Bu dalam kedisiplinan, terutama kalau sholat ya, bisa disampaikan. Dan jadi raportnya banyak. Setiap bagi raport ada raport tahfiz, raport yang P5, kurikulum Merdeka, sama raport aktualisme. Jadi tolong diraterin lagi, raterin per unitnya ya, tentang apa yang saya mau ini. Kemudian karakter. Kalau Bapak dan Ibu ingat, di TK karakternya misalnya karakternya disiplin, menaruh tas pada tempatnya. Di SD senyum, sapa, sopan, dan santun. Di SMP karakter kepedulian, menabung beras dan didistribusikan kepada yang membutuhkan. Di SMK karakter cinta tanah air, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya tiap jam 10 misalnya gitu. Itu nanti dinilai. Jadi ya hikmat gak dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi bukan berarti karakter-karakter yang lainnya gak dinilai. Tapi yang konkret dan real untuk dilakukan ya itu. Pasti akan jadi pertanyaan. Saya kemarin lihat juga sedikit ya waktu PKKS. Misalnya Pak Ismanto ditanya, power emang terbatas presentasi gitu? Ya enggak juga, tapi yang real, yang ada penilaiannya dan kita jamin garansi dan mesti kita paksa, ya ini yang wajib. Tapi yang lainnya power kan ada inner power dan hard power. Kalau Prof bilang di bukunya ya, inner power apa? Ya itu, kita harus punya mental yang kuat, mental yang berani. Contohnya suruh presentasi depan kelas berani. Jadi inner powernya kuat. Hard powernya apa? Makan gizi seimbang kalau di SD tiap Rabu, atau senam sehat tiap hari Rabu. Jadi tetap bisa dilakukan power yang lain. Tapi terjemahan power menurut unit yang disepakati yaitu yang satu itu aja, dan itu yang dinilai. Sampai sini paham ya Bapak dan Ibu ya? Nanti boleh ditanya ke kepala sekolahnya masing-masing. Dan itu real dilaksanakan dan ada raport penilaiannya. Next. Nah ini power yang tadi saya bilang ya, untuk penilaian afektifnya nanti dilihat. Kalau ini mungkin guru kelas ya. Kalau presentasi di kelas berarti ya udah guru-gurunya nanti coba dilihat, diobservasi kira-kira anak-anaknya gimana, udah berani belum presentasi di depan kelas, dan nilainya disetorin juga supaya bisa diakumulasikan nanti. Kemudian regulasi. Kalau regulasi misalnya di TK menaruh tas pada tempatnya, terus kalau di SD itu menyopot alas kaki gitu. Di SMK atau SMP mengumpulkan smartphone. Nanti dilihat bandel nggak. Kalau bandel berarti nilai dari regulasinya kurang baik. Tapi regulasi lain diajarin nggak? Ya diajarin. Pakai seragam regulasi. Kemudian
datang tidak telat regulasi. Cuman ada penilaian regulasi lain di luar yang kebiasaan yang kita bentuk dalam rapotnya, kita pertanggungjawabkan dalam rapotnya. Next. Nah, kemudian inovasi. Jadi pengumpulan hasil karya kalau di SMP ekoprint, kalau misalnya di SD mungkin menghias kelas, kalau di TK loose part namanya. Jadi sentra bahan alam tuh mendaur ulang daripada hal-hal yang sudah nggak bisa dipakai lagi gitu. Nah, nanti dibikin rapotnya ya. Kemudian leadership. Kalau leadership di SD kan digilir tuh jadi koordinator kelas. Kalau kayak di kelas Bu Fani itu biasanya kan digilir. Jadi yang hari ini jadi ketuanya, yang jadi koordinatornya, yang menjadi membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nanti kalau bisa dipatenkan. Kemudian penilaian afektifnya ya udah kita lihat nih, kita amati, kita observasi siswa menghadapi ujian atau tugas yang menantang, bagaimana mereka mengambil inisiatif dan lain sebagainya. Kemudian empowering, kalau empowering hampir sama, kita ada berkebun dan juga beternak. Nanti dilihat tuh, makanya selain menjadi kegiatan wajib, coba nanti dibikin cara penilaiannya. Nanti dinilai bagaimana tuh dia dalam berdebat benih, dalam panennya, nilai-nilai entrepreneurnya yang mungkin bisa digali, ini dibikin rubrik penilaiannya. Kemudian spiritual, yaitu menumbuhkan kesadaran spiritual. Penilaiannya yaitu aspek-aspek konsistensi, pemahaman, kekhusyukan, keterlibatan aktif. Ini kan muhadharah ya. Kalau penjabaran kegiatannya, nanti dilihat ketika kultum bagus nggak, ketika pembiasaan muhadharahnya bagus nggak. Next. Kemudian motivasi. Kalau di SD yang saya tanya kegiatannya yang jalan katanya bimbing refleksi. Oh ya udah, nanti begitu udah di akhir pembelajaran pas dijadiin refleksinya ada kesulitan nggak? Kalau bisa memahami berarti nilai dari motivasinya bagus gitu. Atau kalau misalnya di SMP setoran Yasin untuk kelulusan, syarat kelulusan, ya udah Yasinnya hafal nggak? Terus abis itu setorannya lancar nggak? Kalau nggak berarti nilai dari motivasinya bagus. Kemudian action, yaitu sesuatu itu nggak akan bisa terselenggara dengan baik kalau kita nggak action. Jadi guru mengamati perilaku siswa dalam kegiatan-kegiatan yang tadi. Sampai sini paham ya Bapak dan Ibu sekalian ya? Bisa dipahami. Ini saya ngambil bukunya dari sini nih, dari yang nulis Prof. Agustin ini Abdul Esma, 10 Stage to Living Perfection, 10 langkah menuju perjalanan emas, sesuai namanya ya, Abdul Esma. Dan juga nih Pak Joko Nugroho yang bikin tentang leadership. Saya ngambilnya di sini, mungkin nanti beliau akan membawakan materi tentang leadership juga. Oke, next. Nah, ini saya udah bikinin raportnya Bu. Ini sesuai sepengetahuan saya ya. Jadi nanti boleh silakan disempurnakan. Mungkin kurang kelihatan ya. Misalnya agama, ini yang TK nih, bisa di zoom Mas. Salah satu gambar aja boleh di zoom. Kelihatan nggak tulisannya? Nggak apa-apa, coba balik ke sebelumnya. Mundur ke belakang. Sampai sini ada yang mau nanya Bapak dan Ibu. Jadi saya maunya gitu ya, ada sesuatu hal yang membedakan antara sekolah kita dengan sekolah lain, yaitu metode penilaian afektifnya atau assessment-nya. Nanti tinggal disempurnakan. Yuk silakan Bim. Mengenai hafiz Quran di SMK itu khususnya banyak yang juga hafal dari Quran.